kepada saudara terdakwa maupun kepada saudara penasihat hukum diberikan waktu untuk mengajukan pembelaan. Jadi bisa secara pribadi saudara terdakwa sendiri dan juga kepada saudara penasihat hukum. Dan majelis memberi waktu 1 minggu yang akan datang, yaitu hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020 dengan acara penyampaian nota pembelaan. Baik, kepada saudara terdakwa, saudara penasihat hukum maupun saudara penuntut umum. 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu pasal 551 KUHP junto pasal 61 KUHP sebagai kuhap pertama. Majelis Hakim yang mulia di mana cukup terdakwa yang kami hormati, sebabnya sampailah kami pada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Yang sebelumnya perlu dikemukakan hal yang menjadi pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang mereka adalah hal yang meringankan, yaitu kami memperhatikan satu, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam kegiatannya memberantas korupsi. Dua, terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal meringankan, satu, terdakwa berperan hukum, dua, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Berdasarkan tersebut di atas yang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini. Kami penuntut umum dan perkara yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara yang memutuskan satu, menyatakan terdakwa Ahmad Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP yang sebagaimana dalam dakwaan pertama. Dua, menghukum terdakwa Ahmad Yani dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar 300 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Tiga, menjadikan pidana tambahan pada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 3 miliar 100 juta rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 4, menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Ahmad Yani berupa pencabutan hak dipilih dan jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana. 5, menyatakan barang bukti berupa hukum oleh karena itu sebagai melakukan upacara pidana yang berlaku untuk tidak perlu lagi dengan dakwaan lainnya untuk tanggung jawab pidana adalah pada saya, Majelis. Izin melanjutkan yang mulia. Enam, Romawi pertanggungjawaban pidana bahwasanya perlu ditinjau tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa Ahmad Yani dan terdakwa dan kami sebutkan untuk kepada doktrin bahwa perbuatan menerima uang itu sebab bagaimana dakwaan pertama berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa dari mulai A, F dan Z Mukhtar dan terdakwa Tafelbi bertemu dengan terdakwa Ahmad Yani dalam rangka terdakwa Tafelbi memperkenalkan dirinya sebagai usaha atau kontraktor dan juga menyampaikan keinginan untuk mendapatkan